Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar tentang dinamika populasi dan pengaruhnya terhadap ekosistem. Pernahkah kalian merasakan situasi seperti ini? Berada di pusat perbelanjaan yang dipenuhi dengan manusia, berada di tengah kota yang dipenuhi dengan kendaraan dan juga banyak manusia, serta berada di daerah pantai yang dipenuhi dengan banyak manusia. Pasti tidak menyenangkan ya? Nah, untuk mempelajari tentang dinamika populasi, terlebih dahulu kita ketahui bagaimana perkembangan penduduk yang ada di dunia, terutama di Indonesia. Salah satu syarat adanya sebuah negara adanya penduduk. Tetapi jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun, terutama di kota besar. Seperti terlihat pada grafik berikut, jumlah penduduk dunia dari tahun 2009 sampai 2019 mengalami peningkatan. Begitu juga dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia, dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 2035 diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat. Dinamika penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan. Pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi kepadatan penduduk yang mengakibatkan kepada ketersediaan oksigen, ketersediaan pangan, lahan, dan juga air bersih. Penduduk merupakan sekumpulan orang yang telah lama menempati suatu daerah. Kepadatan penduduk dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk untuk setiap 1 km persegi. Kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Dinamika populasi adalah perubahan ukuran yang terjadi pada suatu populasi dalam suatu habitat pada setiap waktu tertentu. Dinamika populasi dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu natalitas, mortalitas, dan migrasi. Natalitas atau angka kelahiran dapat dihitung dari jumlah kelahiran dalam 1 tahun dikali 1000 per jumlah penduduk. Kriteria atau penggolongan angka kelahiran adalah jika lebih dari 30 tergolong tinggi, 20-30 tergolong sedang, kurang dari 20 tergolong rendah. Mortalitas atau angka kematian adalah jumlah kematian dalam 1 tahun dikali 1000 per jumlah penduduk. Kriteria penggolongan angka kematian lebih dari 18 tergolong tinggi, 14-18 tergolong sedang, kurang dari 14 tergolong rendah. Perpindahan penduduk atau migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Migrasi bisa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari dalam negeri ke luar negeri untuk menetap. Imigrasi adalah perpindahan penduduk dari negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam suatu negara. Dan urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ada beberapa hal yang mendorong terjadinya suatu migrasi pada suatu tempat, seperti faktor keamanan, faktor ekonomi, yaitu mudahnya mencari lahan pekerjaan dan biaya hidup yang murah. Selain itu ada faktor kelengkapan sarana dan prasarana, seperti sarana pendidikan, hiburan, dan sarana pemenuhan kebutuhan komunikasi dan juga transportasi. Kepadatan penduduk atau populasi manusia di bumi saat ini memiliki pengaruh yang besar terhadap habitat lingkungan yang kita diami. Jika kita lihat, hampir semua kondisi kebutuhan dari manusia, baik sandang, pangan, dan juga papan, kesemuanya dipasok atau bersumber dari lingkungan sebagai pemenuhan kehidupan atau yang dikenal dengan istilah sumber daya alam. Hal ini jika tidak dikendalikan, maka akan menimbulkan dampak pengaruh negatif pada lingkungan yang kita tempati. Semakin tinggi kondisi populasi penduduk, maka semakin banyak kebutuhan hidup yang diperlukan, dan akan semakin banyak juga sumber alam yang akan diambil untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Thomas Robert Malthus, seorang sosiolog Inggris sejak dulu telah meramalkan bahwa umat manusia akan mengalami kesengsaraan karena populasi manusia terus bertambah seperti deret ukur, sedangkan pengadaan kebutuhan hidup manusia seperti deret hitung. Akibatnya akan terjadi kelaparan, kriminalitas, penyakit, dan juga kemerosotan moral. Permasalahan kependudukan di Indonesia antara lain dikarenakan oleh jumlah penduduk yang besar, persebaran penduduk yang tidak merata, pertumbuhan penduduk yang cepat, dan kualitas hidup penduduk yang rendah. Masalah kependudukan di Indonesia yang pertama itu adalah jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk di Indonesia adalah negara keempat terbesar setelah Cina, Amerika Serikat, dan India. Jumlah penduduk yang besar memerlukan sumber daya alam yang banyak, seperti makanan, sandang, lahan, perumahan, dan sarana pendidikan yang memadai. Masalah kependudukan di Indonesia berikutnya adalah kualitas penduduk yang rendah. Kualitas penduduk yang rendah dapat dilihat dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Keadaan sosial ekonomi yang sangat lemah dapat membuat penduduk tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya. Banyak anak yang terpaksa putus sekolah. Pendidikan yang rendah dan keterampilan yang kurang menyebabkan tenaga kerja yang tersedia juga berkualitas rendah. Rendahnya kualitas penduduk juga dapat berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kesehatan. Penyebaran penduduk yang tidak merata. Dari jumlah penduduk Indonesia, 60% bertempat tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya 6,6% dari luas wilayah Indonesia. Provinsi terpadat adalah DKI Jakarta dengan kepadatan penduduk 16.704 orang per kilometer pada tahun 2019. Akibat penyebaran penduduk yang tidak merata, maka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan juga tidak merata. Sebagai contoh, pusat-pusat perbelanjaan, perkantoran, tempat pendidikan tinggi, dan tempat hiburan kebanyakan berkembang di Pulau Jawa. Dampak kepadatan penduduk terhadap lingkungan. Kekurangan makanan. Semakin meningkat pertumbuhan penduduk, maka semakin tinggi pula kebutuhan pangan. Padahal pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada pertumbuhan produksi pangan. Oleh karena itu, peningkatan produksi pangan perlu digalakkan. Penduduk yang kekurangan makanan akan menyebabkan gangguan pada fungsi kerja tubuh dan dapat terjangkit penyakit seperti busung lapar, anemia, dan beri-beri. Kebutuhan air bersih. Air bersih yang digunakan sehari-hari sebagian besar berasal dari air tanah, air permukaan, dan air atmosfer. Jumlah air di bumi ini tetap, sedangkan jumlah penduduk makin bertambah dari tahun ke tahun. Meskipun 2/3 dari luasan bumi berupa air, namun tidak semua jenis air dapat digunakan secara langsung. Oleh karena itu, persediaan air bersih yang terbatas dapat menimbulkan masalah yang cukup serius. Kebutuhan akan udara bersih. Kebutuhan akan udara bersih merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup manusia. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Apabila jumlah penduduk semakin banyak, berarti semakin banyak juga oksigen yang diperlukan. Semakin bertambahnya pemukiman dan jumlah alat transportasi, serta kawasan industri yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, minyak bumi, dan batu bara, mengakibatkan kadar CO dan CO2 di udara semakin tinggi. Berbagai kegiatan industri juga menghasilkan gas-gas pencemar seperti belerang dan nitrogen oksida yang dihasilkan akibat pembakaran yang tidak sempurna. Ketersediaan lahan. Kepadatan penduduk yang semakin meningkat mendorong peningkatan kebutuhan lahan, baik lahan untuk tempat tinggal, sarana penunjang kehidupan seperti tempat pertanian, industri, dan sebagainya. Untuk mengatasi kekurangan lahan, sering dilakukan dengan memanfaatkan lahan pertanian yang produktif dan pembukaan hutan untuk membangun perumahan, area industri, pertanian, dan perkebunan. Meskipun langkah tersebut dianggap sebagai solusi, akan tetapi sebenarnya kegiatan itu dapat merusak dan mengganggu keseimbangan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan.
Setiap tahun, hutan dibuka untuk kepentingan hidup manusia seperti untuk lahan pertanian atau pemukiman. Perubahan hutan atau rawa menjadi sawah dan ladang bila tidak dibatasi akan mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Terbatasnya ruang gerak. Di daerah dengan kepadatan tinggi, maka rumah penduduk saling berdekatan, sehingga ruang gerak terbatas untuk manusia melakukan berbagai kegiatan fisik seperti kegiatan bermain anak, tempat untuk berolahraga, atau untuk bersantai. Terbatasnya ruang gerak pada pemukiman yang padat dapat mengakibatkan menurunnya kualitas kesehatan lingkungan, sehingga keadaan lingkungan menjadi tidak nyaman bagi penduduknya. Pencemaran lingkungan. Peningkatan populasi manusia yang bertambah menyebabkan volume sampah rumah tangga juga meningkat. Karena penampungan sampah yang terbatas, akhirnya sampah dibuang sembarangan ke sungai, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran di air. Kesimpulannya, kepadatan populasi manusia berpengaruh terhadap kondisi ekosistem. Aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sering menimbulkan dampak buruk pada lingkungan. Apabila daya dukung lingkungan terbatas, maka pemenuhan kebutuhan hidup selanjutnya menjadi tidak terjamin. Hal ini akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Terima kasih telah menonton tayangan video ini. Semoga bermanfaat.